Hai semuanya, Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini bisa upload video baru lagi sesuai jadwal ya. Masya Allah, Alhamdulillah gak kerasa sekarang udah masuk ke tahun yang baru ya teman-teman, yaitu tahun 2023. Semoga di tahun yang baru ini kita bisa menjadi lebih baik lagi ya teman-teman dari semua aspek kehidupan, entah itu dari sisi finansial, dari sisi rumah tangga, dari sisi ibadah, atau dari sisi yang lainnya. Amin. Seperti yang udah aku tuliskan di judul, hari ini aku mau share bagaimana caranya menabung 25 juta dalam 1 tahun, yang merupakan salah satu target menabung aku di tahun ini ya teman-teman. Tapi di awal video nanti aku mau sedikit cerita-cerita sambil nunjukin persiapan buku budgeting aku untuk tahun ini. Jadi buat teman-teman yang mau langsung nonton tentang saving challenge 25 juta dalam 1 tahun, kalian bisa langsung aja lompat ke menit ke-7 ya. Setiap tahun aku tuh emang selalu ganti buku budgetingnya teman-teman, dan ini tuh buku budgetingnya juga murah, cuma 10 ribuan, jadi nggak masalah sih kalau ganti setiap tahun sekali. Buku ini tuh masih buku yang sama seperti yang aku pakai di tahun kemarin dan tahun sebelumnya, karena aku emang sesuka itu sama buku ini. Dan seperti biasa bukunya aku hias-hias sendiri dengan menggunakan washi tape dan stiker kayak gitu ya teman-teman. Seperti biasa untuk link produk nanti akan aku taruh di description box, jadi kalian bisa cek aja ya teman-teman, akan aku tuliskan semuanya insya Allah, mulai dari link buku, link stikernya, dan link washi tape-nya juga. Tapi sebenarnya stiker-stiker yang aku pakai ini tuh pemberian dari ponakan aku ya teman-teman, dan ini tuh barang yang persis kayak gini udah nggak ada. Jadi nanti aku share link tokonya aja ya, kalian bisa cari produk lain atau stiker lain yang mirip-mirip kayak gini. Nah sekarang sambil nunggu aku selesai nempel-nempel stiker itu sambil kebingungan itu gimana natanya, kita sekarang sambil cerita-cerita aja ya seperti biasanya. Jadi alhamdulillah banget di tahun 2022 kemarin aku tuh masih bisa konsisten budgeting ya teman-teman. Dan dari konsistennya budgeting itu aku tuh bisa lumayan menyisihkan uang dari gaji suami aku. Selain itu alhamdulillah banget Allah juga membukakan pintu rizki lain buat aku dan suami. Jadi Masya Allah rasanya tuh dimudahkan banget ya teman-teman dari sisi finansial. Jadi kami tuh masih bisa sering makan di luar, masih bisa nabung. Kalau ada kebutuhan mendesak pun Masya Allah alhamdulillah masih bisa kami cover sendiri ya teman-teman tanpa harus berhutang, semuanya tentunya atas izin Allah ya. Terus di akhir tahun kemarin aku dan suami tuh sempat muhasabah diri ya teman-teman. Walaupun kami tuh nggak punya harta yang melimpah banget, masih belum punya rumah juga, tapi rasanya tuh dimudahkan banget. Terus suami aku sekarang juga penempatan di Jawa, dan itu membuat aku tuh jadi mudah silaturahmi ke rumah orang tua, ke rumah mertua. Pokoknya rasanya kayak hampir nggak ada kesusahan teman-teman di tahun ini. Mengingat aku dan suami sejak awal menikah sampai 4 tahun pernikahan itu selalu merantau ya teman-teman. Jadi untuk ketemu orang tua itu rasanya tuh perjuangannya besar banget. Bahkan kami tuh sempat mengalami baru bisa pulang kampung 1 tahun sekali karena biaya untuk pulang kampung tuh lumayan besar. Jadi bisa merasakan tinggal di Jawa dekat dengan orang tua itu merupakan suatu nikmat yang luar biasa ya teman-teman buat aku dan suami. Terus aku sama suami tuh sempat bertanya-tanya teman-teman, kira-kira cobaan kita di tahun 2022 kemarin apa ya, kok rasanya enak banget semuanya dijalani tuh kayak lancar-lancar aja, Masya Allah. Sempat beberapa hari kami tuh berpikir keras, kira-kira cobaan kami di tahun 2022 tuh apa ya, kan gak mungkin juga manusia tuh sama sekali gak ada cobaannya. Dan sampai akhirnya kami menemukan apa cobaan kami di tahun 2022 kemarin teman-teman. Cobaan atau ujian kami di tahun 2022 kemarin adalah nikmat dunia teman-teman. Aku pribadi tuh sempat lupa kalau ternyata nikmat itu juga suatu ujian ya teman-teman. Apakah itu bisa mendekatkan kita kepada Allah atau justru menjauhkan kita kepada Allah. Pas aku menyadari itu rasanya tuh tertampar banget karena jujur sejak ngonten aku tuh kayak kurang fokus untuk beribadah teman-teman, dan waktu ibadah aku juga banyak kepotong untuk ngonten. Buat teman-teman yang konten creator juga pasti udah tahu kan bagaimana susahnya mencari ide konten. Kadang tuh aku sambil masak, sambil nyapu itu tuh sambil cari-cari ide teman-teman. Jadi kayak gak bisa lepas aja dari pikiran. Akhirnya sekarang aku berjanji ke diri aku sendiri, gak terlalu banyak ambil endorsean ya teman-teman, apalagi dalam waktu yang berdekatan gitu. Pokoknya sekarang aku berusaha lebih sadar dan lebih legowo aja kalau memang aku tuh terbatas karena semuanya dikerjain sendiri. Selain itu aku juga harus ngerjain pekerjaan rumah, masak, dan ngurusin anak aku, jadi emang gak bisa kalau seharian full konten aja.
Intinya di tahun 2023 ini aku pengen lebih slow down ya teman-teman, lebih santai aja menjalani semuanya. Kalau di tahun kemarin kan kayak ngejar banget cuan gitu. Sayang banget kalau ada endorsean gak diterima. Kalau sekarang pengen berusaha lebih santai aja dan paham kapasitas diri aku tuh sejauh apa, jadi gak bisa terlalu dipaksa juga. Karena tahun ini tuh juga menjadi tahun aku paling sering sakit dalam 1 tahun teman-teman. Salah satu alasannya karena memang terlalu memforsir diri, karena dalam sehari tuh jujur banyak banget yang harus aku kerjain, belum lagi kalau harus ngonten, ngedit. Pokoknya semoga tahun ini aku bisa menjadi lebih santai, lebih slow down, gak usah menengok kanan dan kiri, tetap fokus dengan apa yang di depan aku aja. Jadi itu tadi sedikit curhatan aku teman-teman, dan menjadi salah satu resolusi aku juga di tahun ini. Aku pengen lebih santai, pokoknya kalau waktunya masak ya masak, kalau waktunya ngonten ya ngonten, kalau waktunya istirahat ya istirahat. Dan satu hal yang paling penting, kalau waktunya ibadah artinya harus ibadah saat itu juga, gak usah ditunda-tunda karena sedang melakukan hal yang lain, apalagi kalau lagi ngonten. Sekarang kita balik lagi ke videonya ya. Jadi itu tadi aku udah selesai menghias bukunya, terus aku juga menuliskan judul resolusi untuk tahun ini, cuma poin-poinnya nggak aku tulis ya teman-teman, seperti biasa kita skip aja. Terus untuk tahun ini aku mau fokus ke 2 sinking fund ini aja, yaitu kurban dan lebaran. Untuk yang lain nggak tahu nanti kalau di pertengahan aku tambah, tapi untuk saat ini aku mau fokus menjalani 2 sinking fund ini aja. Sinking fund perintilan dapur akhirnya juga aku cut ya teman-teman, udah nggak aku lanjutin lagi. Ini tuh aku cuma pindahin catatan sinking fund aku dari buku yang lama ke buku yang baru. Untuk desain dan yang lainnya sih masih sama seperti tahun kemarin. Tahun ini aku nggak ada perubahan apapun ya teman-teman, entah itu perubahan dalam desain, model budgeting, atau gebrakan baru apapun, masih sama seperti tahun sebelumnya. Nah, akhirnya sekarang kita masuk ke salah satu challenge baru aku untuk tahun 2023 ini, yaitu menabung 25 juta dalam waktu 1 tahun. Masih sama seperti challenge aku sebelumnya, untuk challenge yang ini nanti rencananya mau aku isi full pakai penghasilan aku sendiri ya teman-teman. Tapi ini sebenarnya agak nekat juga karena nominalnya lumayan banyak, tapi nggak apa-apa, bismillah, kalaupun nanti nggak selesai dalam 1 tahun, akan aku lanjutin terus sampai terisi semuanya. Tahun kemarin aku udah menabung pakai cara yang seperti ini untuk challenge 5 juta dan challenge 10 juta. Jadi alhamdulillah di tahun 2022 kemarin aku tuh berhasil nabung 15 juta dengan menggunakan challenge seperti ini. Caranya juga masih sama, ini langsung aja kita buat 50 kolom teman-teman. Kemudian di 50 kolom itu kita isi nominal secara acak, yang penting totalnya 25 juta. Kalau kalian males bikin nominal sendiri, bisa mencontoh nominal yang akan aku tuliskan ini ya. Semua nominal yang aku tuliskan dalam kotak itu dalam ribuan ya teman-teman, misalnya 500 artinya 500 ribu. Untuk cara menabungnya adalah dengan mengisi 1 kolom ini 1 kali dalam 1 minggu. Dan jangan lupa ditandai setiap kali kita menabung. Atau kalau kalian nggak bisa menabung 1 kali per minggu karena penghasilannya bulanan, bisa langsung diisi 1 bulan sekali, langsung 4 kolom ya teman-teman. Kalau kita konsisten, insya Allah 2 cara itu sama-sama akan selesai dalam 1 tahun. Uang yang sudah ditabung jangan lupa ditaruh di tempat terpisah, bisa kita taruh di toples, bisa di dalam dompet, bisa di dalam ziplock, tergantung selera kita masing-masing aja. Dan selesai, caranya segampang itu loh teman-teman. Bismillah, semoga Allah mampukan kita ya. Untuk video kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman, semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil dari apa yang aku share hari ini. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini, boleh ya bantu aku dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai ketemu di video budgeting 2023. Wassalamualaikum.